sejarahnya tak bantunya tuh Pak memang di masuk kuliah. Dosen kawan Niko menantang kawan tadi, namun ndak usaha kopi. Buka kedai kopi di kampus. Kita di tahun-tahun 2009-2010 waktu itu buka kedai kopi di Fakultas Ekonomi yang espresso gitu Pak. Dari situ awalnya, kemudian ndak berjalan karena ndak ada orang peminum kopi, tapi gitulah keburu suko ya kopi. Dari situ mulainya. Akhirnya setelah balik ke Ayi Dingin, hal yang tepat bagi Adi itu memang di kopinya. Pengalaman dari evaluasi program kakao Pantai Barat Sumatera dulu, waktu riset kita lah tahu itu bakalan gagal. Penyabeknya tidak ada tools yang mendukung di tingkat lembaga. Ketika Adila dia dingin, sepertinya saya coba kita lakukan apa yang dipikirkan di kakao itu dulu, coba diterapkan di kopi kan ya. Nah itulah yang kita lakukan dari 2011. Terlibat waktu itu Adi sama kawan yang awalnya buka kedai kopi di Fakultas Ekonomi tadi. Awalnya nama programnya memang Solok Project, tapi alun muncul Solok Rajo waktu itu lah ya. Itu program pemerintah? Enggak, program kami saja. Oke. Soalnya nama gerakan kalau enggak ada nama kan bagus kan gitu. Iya. Namanya dulu Gunung Talang Kopi. Sampai penamaan kopi-kopi specialty biasanya berdasarkan ciri-ciri geografis, gunung kah atau apa, misalnya kopi Malabar Jawa Barat. Seperjalanannya waktu modelnya lebih ideal, biar skopnya lebih luas, Solok saja. Kemudian apa yang mudah diingat, Solok Rajo saja gitu. Jadi di 2012 itu dicetuskan namanya Solok Rajo. Tapi masih alun menjadi harapan menjadi vokasi. Kemudian di 2014 baru kita berpikir aktivitas usahanya semakin besar, ternyata opportunity-nya pun nampak gadang di situ. Kan kama kita bawa modelnya yang sesuai dengan visi awal Solok Project adalah koperasi. Ayo. Jadi penamaan itu penting Pak untuk dalam suatu gerakan untuk membangun branding sampai akhirnya dikenal. Adi mulai tadi kan dari hobi ya. Iya Pak. Tapi kan tidak semua anak muda hobi itu, apalagi petani kopi gitu kan. Nah terus langkah-langkah Adi kan meyakinkan anak-anak muda, kemudian tertarik petani kopi, dan sebagian besar kan mereka dari kalangan terdidik sarjana ya. Itu apa kiat-kiatnya itu? Kiatnya tidak begitu banyak Pak. Paling yang kita lakukan memang tren industri kopi specialty waktu itu sedang bagus. Ya, satu orang mencari kedai kopi adalah sebuah industri yang unik, sehingga nyo belajar dalam ingin tahunya tinggi orang-orang, walaupun berpikir kapitalisasi bisnisnya memang ketek, tapi ingin tahu orangnya jadi banyak. Itu yang menarik awalnya, membuat kawan-kawan yang muda-muda di Ayi Dingin ikut di dalamnya. Kemudian yang kedua, kawan-kawan itu mencari dari apa yang kami kerajuan, sepertinya itu sesuai pula dengan idealisme mereka. Sampai waktu itu kan kegiatan di Solok Rajo itu Pak, kita ndak ada digaji, tapi batu-batu semangat mengisi perjuangan kemerdekaan saja kan gitu Pak. Cuman itu saja, jadi pengabdian saja waktu itu ke petani, ke kawan-kawan yang butuh kopi gitu Pak. Kalau kendalanya cukup complicated, kendalanya di kopi. Kopi memang komoditi dengan historis rantai supply tertua di dunia, melebihi tuanya dari minyak bumi ya. Dan masalah itu terkait ekonomi kerakyatan, dimana polanya adalah pola petani rakyat kalau di kampung gitu. Kendalanya mulai dari kendala tingkat diri masyarakat sendiri, kemudian kendala di tingkat organisasi, kemudian di tingkat pemerintah yang mendukungnya. Masyarakat
tidak yakin kalau kopi itu batu-batu yang mampu menjadi salah satu alternatif untuk sumber pendapatan hidup yang menjanjikan. Itu yang kemudian kami berusaha meyakinkannya, sehingga dari tahun 2012 sampai tahun 2016 itu adalah waktu untuk meyakinkan orang-orang kampung gitu. Sampai masalahnya Iko Pak, di tahun setelah 2000-an 98 2000-an pemerintah kabupaten adalah menggerakkan pengembangan kopi di Lolo, Aji Dingin, Lan Panjang. Kemudian lah ditanam kopi oleh masyarakat, marketnya tidak ada, sehingga harga kopi itu cuma 500 dan akhirnya ditabang. Di situlah hilang keinginan masyarakat, keyakinannya. Kemudian ketika Solok Project dimulai, dengan Solok Rajonya dimulai, masyarakat banyak wait and see jadinya. Jadi masyarakat move on-nya lama, tapi pokok kami berusaha meyakinkan anak kita menjadi pokoknya dia dingin. Iko menjawab dua masalah paru cie, kemudian masalah lingkungan cie lain. Jadi menjawab dua masalah. Kalau kita tanam kopi, kita bisa makan, tapi hutan-hutan awak tadi boleh jadi terperbaiki jauh naungannya. Nah itu makanya kami menggerakkan Iko. Sehingga terkadang banyak yang menilai di tingkat pemerintah, orang Solok Rajo kok tidak bisa diajak bekerja sama, terlalu radikal atau apa kan gitu. Ini kadang main cowboy saya kan gitu. Ya kadang visi dan pola kerja gitu berbeda, dan goal kita pun berbeda, kemudian parameter kita keraju kok selesai tidak selesainya berbeda, tentu akhirnya susah gitu untuk berjalan. Kemudian kalau di segi makronya, kendalanya kalau kami lebih merumuskan jadi sampai kendala awalnya. Pertama legalitas lahan, sehingga investasi ataupun pola-pola pembiayaan itu tidak bisa masuk. Yang kedua permasalahannya adalah lahan ada tapi dukungan soft skill, dukungan teknisnya tidak ada. Yang ketiga adalah financingnya. Ketika masyarakat telah yakin menanam kopi, kemudian ingin menanam kopi, ketika mereka hanya mampu menanam 200 batang atau 500 batang dengan uang sendiri, itu tentu akan lama tercapainya target pembangunan kopi tadi. Sedangkan waktu yang dihabiskan tak 2 tahun sampai 3 tahun. Itu lebih di bahan pendukung pertanian kopi tadi Pak. Bahan pendukung pertanian kopi tadi seperti bibit yang batu-batu ialah teruji dan harganya terjangkau, yaitu ya. Kemudian pupuk yang batu-batu supply-nya memadai. Baik Pak Adi, mengenai kopi, menurut Pak Adi bagaimana kebangkitan kopi di Sumatera Barat? Kalau kita lihat di tahun 2018-2019, alhamdulillah kebangkitan kopi Sumatera Barat kok mulai nampak. Model kita jago lalok, kemudian nampak matahari pagi. Apakah awannya kok akan menutup atau itu tergantung ke pemerintah juga, lembaga-lembaga terlibat ya. Kami dulu ketika membangun Solok Project, satu saja harapan bagai. Ketika orang berbicara tentang kopi Sumatera Barat, itu tidak lapeh dari Solok Rajo. Kami batu-batu berharap menjadi pendobrak atau pembuka terjadinya era baru untuk kopi Sumatera Barat. Jadi cara branding ya, kami juga dulu mengajak kolaborasi dengan kawan-kawan yang bergerak di kedai kopi. Jadi memang kolaborasi antara petani kopi sama orang yang terlibat di industri kopi tadi wajib. Sampai yang bisa membranding, menginformasikan kualitas kopi, rasionya, apa namanya, itu memang adalah orang yang bak rajo menyeduh kopinya. Kemudian kalau di tingkat nasional, kita mengajak model beberapa brand gadang untuk memakai kopi Solok tadi. Memang permintaan dari pembeli lokal, market internasional terus bertambah. Jadi cara untuk memastikan kepastian supply, akhirnya Koperasi Solok Rajo mengkategorikan juga mengambil supply ke daerah-daerah penyangga. Harapan pribadi awak tentang kopi Solok Rajo itu adalah bisa
harga kopi itu menjadi sangat terjangkau oleh satu kalangan yang penghasilannya pun rendah. Tetapi walaupun harga terjangkau oleh setiap kalangan, kopi itu tetap kopi yang berkualitas dan menguntungkan di setiap rantai supply-nya. Kalau kini harga kopi kok terlalu mahal, seandainya ambo pribadi bukan mengkerajo di kopi, mungkin tidak akan bisa minum kopi kualitas bagus model itu tiap hari. Jadi untuk itu mungkin perlu kerajo yang lumayan banyak, bagi kita efisiensian di tingkat produksi tingkat kebun, harganya jadi murah, tingkat processing harganya jadi murah, kemudian di tingkat industri pun supply-nya kokoh, sehingga industrinya pun efisien. Jadi itu harapannya.